Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memindahkan ikan gurame yang berada di kolam tanah ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang masalah di bulan Juli dan juga Agustus yang mana dibudidayakan di kolam plastik dengan cuaca yang tidak menentu, ada kalanya panas dan kemudian ada kalanya dingin, sehingga banyak sekali bibit ikan gurame yang pada mati. Nah, dan kemudian saya sudah bahas bahwa kalau di cuaca seperti ini itu sangat baik kalau dibudidayakan di kolam tanah seperti ini. Nah, kali ini saya mau memindahkan bibit ikan gurame yang usianya 1,5 bulan lebih, hampir 2 bulanan teman-teman ya. Dan di sini nanti saya akan hitung. Pertama awal tebar dari mulai telur itu sekitar 2.500, kemudian ditebar di kolam tanah ini sebesar ukuran biji labu atau sekitar 1 sentian. Nah, nanti kita akan hitung. Ini adalah penghitungan yang pertama. Yang kedua, setelah penghitungan telur waktu dulu, apakah nanti beberapa persen kehilangannya gitu ya. Nanti kita akan tahu setelah penghitungan teman-teman. Nah, karena biasanya walaupun di cuaca seperti ini, di musim yang tidak menentu seperti ini, kalau udah di kolam tanah dan ikannya udah sebesar udah agak lumayan besar, sekitar sebesar ibu jari tangan, itu biasanya kuat teman-teman. Karena suhunya bisa stabil kalau menggunakan kolam tanah. Nah, di sini kelihatannya itu banyak banget ya. Tetapi di sini itu ikannya tercampur dengan ikan nila karena kemarin kolam yang atasnya itu jebol, apa namanya, pipanya itu jebol teman-teman, sehingga airnya itu masuk ke dalam kolam gurame ini dan ikannya juga pada masuk. Nah, sedangkan di sini itu banyak sekali ikan gurame dan tentunya di sini akan saya pindahin dan pisahin antara ikan nila dan ikan guramenya. Karena kalau kita satuin terus, nanti takutnya ikan guramenya itu kurus-kurus karena kehabisan pakan gitu ya. Nah, sekarang kemarin-kemarin di waktu pemberian pakan itu sekali pemberian itu banyak banget teman-teman, karena di sini ada ikan nilanya, sedangkan kalau ikan nila itu kan sekali pemberian pakan itu banyak banget, sehingga ya kita harus pisahin supaya nanti ikan guramenya itu tidak pada kurus. Oke, di sini udah tinggal dilogakan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada ikan nilanya gitu ya. Dan juga ada ikan guramenya karena tercampur, karena dari satu kolam dari kolam yang atasnya itu tumpah ke kolam yang ini yang ada ikan nilanya sehingga tercampur. Makanya di sini harus dipisah dan juga dipindah teman-teman, supaya perkembangan ikan guramenya itu bagus ya. Perkembangan ikan guramenya itu tidak terganggu dan tidak terhambat oleh ikan nila. Kalau terus disatuin biasanya nanti ikan guramanya terhambat karena pakannya itu ya habis dimakan oleh ikan nila. Oke, di sini sahabat ternak semuanya masih masa penangkapan dan di sini kelihatannya populasinya masih banyak banget ya. Karena dalam satu serok aja saya mendapatkan ikan yang cukup lumayan banyak. Paling pokoknya ini saya kira-kirain sekitar 2000-an lebih teman-teman. Nah, nanti setelah penghitungan kita akan tahu gitu ya berapa total yang masih ada dari telurnya waktu itu sekitar 2.500. Nah, dan ternyata sahabat ternak semuanya setelah saya hitung gitu ya. Setelah saya hitung di sini itu ikannya ada sekitar 2.350-an. Berarti kehilangannya sekitar 150 dari mulai telur teman-teman. Waktu itu penghitungan telur itu ada 2.500, kemudian diternak di kolam plastik sampai sebesar 1 sentian dan kemudian ditebar di kolam tanah setelah sebesar
1 sentian, dan ternyata sekarang ini populasinya masih sekitar 2.350. Berarti kehilangannya sekitar 150. Nah, ini adalah, tergolong sangat bagus teman-teman ya. Kalau dari populasi telurnya waktu itu sekitar 2.500 sampai usia, kurang lebih 1,5 bulan lebih gitu ya, atau hampir 2 bulanan. Ternyata populasinya masih di kisaran 2.350. Itu sangat bagus banget teman-teman ya. Hanya beberapa persen saja ya kehilangannya. Nah, tentunya dengan seperti ini kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar teman-teman ya. Akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, kenapa yang kemarin itu saya update tentang kematiannya banyak banget di dalam kolam plastik? Yang pertama adalah cuacanya yang benar-benar tidak menentu teman-teman ya. Cuacanya terkadang ada dingin dan kemudian terkadang ada panas. Nah, biasanya kalau di cuaca seperti ini, biasanya bibit ikan gurame yang kita ternak menggunakan kolam plastik itu biasanya akan sangat mudah sekali terserang sehingga akan menimbulkan kematian yang jumlahnya banyak. Nah, tetapi kalau ikannya udah kita tebar ke kolam tanah dan ikannya udah sekitar sebesar ibu jari tangan, biasanya itu kuat teman-teman ya. Jadi apa namanya, ada waktu yang mana waktu tersebut itu bisa mendukung di kolam plastik dan bisa mendukung di kolam tanah. Dan kemudian sebaliknya, terkadang kalau menggunakan kolam tanah itu akan sangat mudah sekali terserang penyakit, tetapi kalau menggunakan kolam plastik tidak. Nah, jadi dalam 1 tahun itu ada 2 fase yang harus kita ketahui ya teman-teman. Yang pertama adalah fase dikala di mana kalau kita menggunakan kolam plastik itu ada kalanya itu sangat jelek gitu ya. Dan kemudian ada juga di bulan tertentu bahwa kalau menggunakan kolam tanah itu sangat jelek biasanya. Kalau menggunakan kolam tanah itu sering terjadi terserangnya jamur teman-teman ya, itu sangat sering terjadi dan biasanya menyerang ikan gurame yang sebesar 3 jarian ke atas. Nah, kalau udah terserang jamur biasanya itu sangat susah sekali untuk disembuhi teman-teman. Nah, jadi dalam 1 tahun itu kebanyakan ada 2 fase yang mana fase tersebut itu harus kita waspadai gitu ya, karena memang di bulan-bulan tertentu seperti bulan sekarang biasanya Juli dan Agustus. Nah, itu biasanya tidak cocok untuk membudidayakan bibit ikan gurame di kolam plastik karena cuacanya yang bisa dikatakan cuaca yang sangat ekstrim teman-teman. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang budidaya pembibitan ikan gurame dan juga pemindahan ikan gurame di kolam tanah, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.